yang saya banggakan dan saya hormati, Bapak Ibu sekalian jamaah FKKM, Forum Komunikasi Kegiatan Masjid, Koordinasi Kegiatan Masjid, 4 masjid plus 1 mushola, Masjid Al-Muhajirin, Al-Hidayah, Sabilul Huda, Al-Iman, kemudian mushola Al-Ridha, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua dan Pengurus FKKM beserta seluruh Ketua dan Pengurus DKM dari keempat masjid ditambah 1 mushola yang hadir pada kesempatan subuh yang mudah-mudahan penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah wahid ini. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan min qalbin amin wa hiya khairu tahiyatin fil alamin. Tahiyatul Islam hiya assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qa'ilaha min 'adzabihil alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts hadiyan ila siratikil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sulit saya mencoba untuk menyikapi kalimat ini dengan 3 pendekatan. Sulit sebagai sebuah kata kerja adalah proses untuk menyulit antara mana yang istiqomah dengan keimanannya, mana yang hanya keimanannya itu sebatas di bibir. Sebab setelah Ramadan berlalu, yang jamak kita saksikan akhir-akhir ini, berakhirnya Ramadan seiring berakhirnya berbagai macam bentuk kemunafikan. Sebelum Ramadan jarang ke masjid. Ketika Ramadan rajin ke masjid. Ramadan selesai, ke masjidnya juga selesai. Ini saya ngomongin yang di luar sana, dan di sini. Di Bapak Ibu mohon maaf, tidak usah tersinggung. Ada pejabat, tokoh masyarakat, sebelum Ramadan nggak kenal sama orang, sombongnya luar biasa. Kalau jalan kakinya nggak nginjak tanah, dilarang. Ada orang kaya sebelum Ramadan luar biasa sombongnya. Setelah Ramadan berubah total. Ketika Ramadan berubah total menjadi dekat kepada semua orang. Dermawannya luar biasa. Setelah Ramadan selesai, kedekatan dan kedermawanannya juga selesai. Jadi seiring berlalunya Ramadan, berlalu juga keimanan dan keistiqomahan umat Islam dalam menjalankan kepatuhannya terhadap perintah-perintah Tuhan.
Jadi Ramadan selesai, berbagai macam kemunafikan selesai dan kembali kepada wujud asal dan aslinya masing-masing. Alhamdulillah, malaikat juga kesibukannya selesai, karena yang dicatat sudah mulai berkurang. Tadinya repot betul sepanjang Ramadan malaikat mengabsen orang yang datang subuh ke masjid itu sampai butuh waktu lama. Sekarang malaikat ngabsennya udah gak perlu ngabsen pakai checklist, karena malaikat udah hafal betul siapa yang ke masjid. Kata malaikat, ya panitia dia lagi. Kalau Ramadan paksa disiapin satu persatu karena banyak wajah-wajah baru. Kalau setelah Ramadan ya kembali kepada asalnya masing-masing. Inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi problem kita bersama. Nah, suling ini menyuling liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka namanya suling, subuh keliling. Mudah-mudahan juga jamaahnya ikut keliling. Saya khawatir subuhnya saja yang keliling, jamaahnya malah ketinggalan di rumah masing-masing. Kalau subuhnya nggak hanya keliling di Malaka, sampai kemana-mana subuhnya tetap keliling. Sama dengan ungkapan yang sering kita temukan setiap menjelang Ramadan, banyak spanduk bertebaran marhaban ya Ramadan. Ramadan sampai kapanpun pasti datang. Yang jadi masalah kita datang apa enggak. Subuh sih insya Allah akan terus berkeliling di Malaka ini. Mudah-mudahan kita tidak ketinggalan di rumah kita masing-masing. 4 masjid, 1 musola. Alhamdulillah ruangan masjid Al-Hidayah penuh. Bahkan sampai keluar ya. Bahkan sampai mengisi rumah-rumah sekitar yang terlihat. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebaikan ini senantiasa berlanjut sampai kapanpun. Karena sulitnya paduan 4 masjid 1 musola itu sudah pas. Al-Muhajirin setelah hijrah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Ada al-hidayah. Kalau sudah dapat hidayah, insya Allah Allah ridho. Kalau sudah ridho, berarti istiqomah dengan keimanan Anda agar Anda senantiasa berada di sabilul huda. Pas itu FKKM harus hijrah memang. Kalau nggak hijrah ya nggak dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah nggak dapat ridho. Kalau ridho nggak didapatkan berarti keimanannya nggak ada. Kalau nggak ada keimanan, dia tidak bisa menuju Allah. Ini kan kita sedang berjalan menuju Allah. Sabilul huda, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti di akhirat, di dunia ini proses perjalanannya. Jadi jangan ditambah lagi masjidnya, Pak. Lepas formasinya sudah pas. Jangan buat masjid yang baru lagi, cukuplah ada 4 masjid 1 musola. Khawatirnya nanti kebanyakan masjid jamaahnya malah gak cukup. Penyakit kita sekarang banyak masjid tapi jamaahnya miskin. Ini lumayan masih banyak jamaah subuhnya. Di masjid-masjid yang lain setelah Ramadan sudah mulai menerapkan prinsip 5 in 1. 5 dalam 1 paket. Jadi paketan sekarang sistemnya paketan azan, qomat, imam, makmum, plus terakhir untuk masjid 1 orang yang melakukan. Jadi sistem perwakilan ibadahnya sekarang. Jadi sudah dididik sama petugas masjidnya semua, mewakili. Yang lain pada tertidur di rumahnya masing-masing. Subuh itu dalam agama kita sungguh diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Sebab awal dari pergerakan semuanya itu adalah subuh. Kalau subuh sudah tidak bangun, itu dalam bahasa gaulnya sekarang sebut madar subuh, masa depan suram. Kalau jam 6 setelah bahkan subuh gak sholat,
wassalam. Suling sebagai sebuah kata kerja. Yang kedua, suling sebagai sebuah kata benda. Ia alat musik yang menghasilkan suara yang indah. Maka kegiatan suling ini bukan ketika kegiatan itu berlangsung. Setelah kegiatan ini terbangun harmonisasi, kesinambungan, istiqomah dalam tetap menjaga dan mempertahankan ukhuwah di antara semua jamaah keempat masjid dan satu musola. Jadi tidak penting kita hadir sedikit atau banyak kegiatan sulitnya, tetapi bagaimana kegiatan ini mampu menginspirasi yang lain untuk senantiasa merapatkan sop kita umat Islam ini dengan satu tujuan, li'i'la'i kalimatillah wal izzatil Islam wal muslimin. Itu fokus kita. Karena tugas kita di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk jadi pengusaha. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi pejabat. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi apa dan siapapun kecuali liya'budun, beribadah kepada Allah dalam makna yang seluas-luasnya. Konsekuensinya, apapun dan siapapun kita hari ini harus dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prinsipnya jangan dirubah. Prinsip yang diajarkan agama kita, saya pejabat tapi saya muslim, saya aparat tapi saya muslim, saya pengusaha tapi saya muslim. Jangan saya muslim tapi kan saya pejabat, itu salah. Saya muslim tapi kan saya aparat. Jadi Islamnya dalam tanda kutip diselingkuhi. Jadi suling itu yang terpenting atas dalam kegiatan ini, dan kegiatan ini harus mampu menginspirasi masjid-masjid yang lain. Jadi tidak hanya kegiatannya fokus pada kegiatannya, tetapi bagaimana kegiatan ini mampu menghadirkan nilai-nilai kebersamaan di antara semua jamaah. Intinya, antara keempat masjid dan satu musola ini, kalau tidak bisa bekerja sama, minimal sama-sama bekerja untuk kejayaan dan kemuliaan umat Islam. Sulit bekerja sama, mari sama-sama bekerja untuk Islam dan umat Islam. Masing-masing berbuat yang terbaik, jangan saling menafikan. Nah, ini harus yang dibangun sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Karena kita banyak masjid, tapi kekuatan kita umat Islam lemah. Sehingga tadinya masjid itu ingin dijadikan sebagai benteng kokoh pertahanan akidah umat Islam. Malah sekarang banyak masjid yang menjadi masjid diror. Zaman Nabi ada istilah masjid diror yang Rasulullah perintahkan para sahabat untuk membongkar dan menghancurkannya. Karena masjid itu menjadi sumber kemusyrikan, menjadi sumber perpecahan di tengah umat Islam. Kalau masjid diror itu diterjemahkan hari ini adalah masjid yang sudah keluar dari pakemnya. Masjid itu dirangkai oleh 4 huruf, mim, sin, jim, dal. Mim itu jiwa masjid yang pertama, musyawarah. Jadi masjid itu harus mengedepankan sistem musyawarah, bukan demokrasi. Demokrasi itu tidak ada dalam istilah umat Islam. Yang ada musyawarah, wasyawirhum fil amri bil ma'ruf. Musyawarah dan demokrasi itu beda. Demokrasi itu one man one vote. Suara orang yang rajin sholat subuh sama yang gak pernah ke masjid dalam demokrasi sama. Suara ustadz dengan suara preman dalam demokrasi sama, karena setiap orang punya satu suara. Tapi dalam musyawarah enggak. Suara orang yang sering ke masjid itu lebih diutamakan untuk memilih pengurus masjid daripada suara orang yang tidak pernah ke masjid. Saya pernah menemukan satu masjid
Masa kepengurusan itu 4 tahun. Semenjak dia mendapatkan amanah jadi ketua masjid sampai pensiun nggak pernah ke masjid. Luar biasa. Ketua masjid atau ketua apa? Ada. Kalau yang nggak pernah ke masjid diangkat jadi ketua masjid. Hanya karena dia banyak duit, dia punya jabatan, dihargai masyarakat, diangkat. Ya akibatnya dia nggak tahu masjidnya digotong semut juga nggak tahu. Jadi intinya masjid itu musyawarah. Musyawarah itu prinsipnya mengedepankan maslahat agama di atas maslahat yang lain. Kalau sudah bicara agama, bicara kepentingan umat, maka maslahat kelompok, maslahat golongan tinggalkan. Maka musyawarah masjid itu sumber dari kekuatan umat Islam zaman Rasulullah. Fakta sejarah bicara, setiap Rasulullah masuk ke satu daerah, termasuk ketika pertama hijrah ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Karena dia akan mempersatukan umat Islam. Sama masjid kita, Al-Hidayah, Al-Muhajirin, Al-Iman, Sabilul Huda, Al-Riba. Hari ini mengajarkan kita bagaimana menghimpun umat Islam ini atas nama Allah. Orang kalau masuk ke Al-Hidayah ini, dia mau pakai Imam As-Syafi'i sampai dia pakai Imam Al-Hambali, termasuk Imam Samudra, atau mau pakai Imam S.Arifin pun boleh masuk ke Al-Hidayah ini. Tapi jangan ngacak-ngacak di sini. Jadi masjid itu menjadi rumah umat Islam semuanya. Apapun mazhab pemikirannya selama itu tidak mendobrak dan menabrak apa yang sudah prinsip dalam agama kita. Karena di masjid ini diajarkan bagaimana kita menjadi sebagai sebuah umat. Ketika ruku imam di masjid Al-Hidayah, semua jamaahnya ikut ruku. Gak ada yang mentang-mentang mazhabnya beda, imamnya ruku, kemudian dia langsung sujud, komplain orang sholat. Gak bisa. Disinilah terlihat keseragaman, kesinambungan dan keharmonisan umat Islam dalam kebersamaan. Hanya dalam masjid. Maka Rasulullah sudah menetapkan kriteria yang disebut umat itu, kemudian yasuddu ba'duhum ba'd. Kita baru bisa jadi umat di dalam masjid ini. Maka subuh keliling ini program yang sangat strategis untuk kembali dilanjutkan dan direvitalisasi lebih kuat. Karena ini akan menyadarkan umat betapa sungguh masjid itu menjadi inspirasi pergerakan dari seluruh kegiatan umat Islam. Hari ini hanya masjid yang mampu menyatukan umat Islam. Semua masuk ke dalam masjid ini. Mulai dari yang muslimun mukminun, muslimun musiman, sampai muslimun musimin, campuran dari sana. Yang sampai mulai rajin ke masjid, yang ke masjidnya sekali seminggu, yang ke masjidnya sekali setahun, ngumpul semua dalam masjid. Ya, mudah-mudahan ketika masuk masjid dapat hidayah. Berarti program kita memasjidkan masyarakat dan memasyarakatkan masjid. Pokoknya kalau kita sudah mampu menarik masyarakat kita ke masjid, insya Allah baik. Yang sholat di rumah itu kan ibu-ibu. Jadi kalau ada bapak-bapak sholat di rumah, itu berarti namanya bapak-bapak ibu-ibu. Kalau laki-laki harus sholat jamaah ke masjid. Kalau ibu-ibu boleh di rumah. Kalau ada bapak-bapak sholat ke masjid, itu namanya bapak-bapak ibu-ibu. Malam jadi bapak-bapak, siang bisa jadi ibu-ibu. Bahaya. Nggak ada statusnya dalam Islam. Maka dulu ketika rame-rame isu LGBT. LGBT itu L-nya lesbi, G-nya gay, T-nya transseksual. Kalau lesbi tahu lah ya. Lesbi sama gay jeruk makan jeruk lagi. Kalau transseksual, laki-laki mau, perempuan mau, tembok mau, apa semua diatur transseksual. Kemudian yang ketiga, apa namanya? Transseksual. Kalau yang tadi biseksual beda.
Kalau yang keempat itu transseksual. Transseksual itu bahasa keren. Kalau bahasa di kampung saya namanya bencong. Ya, transseksual itu gerakan untuk mendapatkan pengakuan yang disebut dengan istilah third gender, kelamin ketiga. Jadi ada kelamin di antara dua kelamin yang sudah ada, laki-laki dan perempuan. Nanti akan muncul kelamin ketiga yang disebut dengan bencong. Itu sangat tidak masuk akal sekali. Anjing saja, maaf ya, kalimat saya paksa kasar karena saya mau to the point. Anjing saja mau kawin, anjing jantan itu kalau mau kawin masih nyari anjing betina. Kalau ada manusia mau kawin kok nyari yang sejenis, itu masih mantapan yang tadi. Loh iya kan, logikanya kan sederhana. Bencong itu nggak boleh hidup di atas muka bumi ini karena itu penyakit kejiwaan. Kenapa bencong itu nggak layak hidup? Karena mati pun dia nggak layak. Bencong itu nggak layak mati, Pak, karena nggak layak disolatkan. Kasihan yang nyolatkan itu nggak ada doanya, karena sudah ada pakoknya dalam Islam. Kalau mayatnya laki-laki, Allahumma ghfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha. Kalau banyak, Allahumma ghfir lahu. Clear. Nah, kalau mayatnya bencong, tulangannya gimana? Nah, Allahumma ghfir. Jadi gimana? Maka nggak bisa disolatkan. Kalau nggak bisa disolatkan ya berarti nggak layak mati. Kalau nggak layak mati hidup berarti nggak layak. Maka nggak bisa. Jangan sampai kejadian bencong ketemu ustaz di pemakaman. Biasalah masyarakat Indonesia kalau Ramadan baru lagi ke kuburan pada tiara. Bencongnya ketemu ustaz, nanya ustaz, kalau mayatnya laki-laki kalau udah meninggal disebut apa ustaz? Ustaznya jawab almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Kalau bencong almunium. Kata bencongnya, Pak Ustaz, saya ini banci bukan panci. Ya beda tipis lah banci atau panci. Jadi kalau bencong almunium itu internasionalnya Bapak Ibu sekalian. Jadi suling itu harus tetap dipertahankan. Bahkan kalau mampu dilebarkan ke masjid-masjid yang lain tanpa harus menambah masjid yang sudah ada. Suling sebagai sebuah kata kerja. Tadi sebagai kata kerja. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini semakin ke depan semakin baik, semakin produktif untuk sama-sama mengikat kita bersama di dalam ikatan ukhuwah Islamiyah yang berbasis ilmu. Ada juga kegiatan sulit di masjid-masjid yang lain, tapi malah diganti menjadi kopi morning namanya. Jadi minum kopi bersama, habis sholat subuh turun makan-makan. Itu buat kerjaan namanya. Jadi kita buat kegiatannya menjadi tahlil bersama untuk menyamakan persepsi, mempersempit perbedaan, memperlebar persamaan, dengan tetap istiqomah berpegang teguh pada prinsip keilmuan. Karena dalam agama kita prinsipnya berilmu amaliyah, kemudian beramal ilmiah. Kalau punya ilmu harus dikelola menjadi amal, kemudian seluruh amal yang kita lakukan harus berbasis ilmu. Jangan lagi berbasis katanya. Ya, kita di dalam kehidupan dunia saja ingin meningkat. Kita kan ingin taraf kehidupan kita di dunia itu dari waktu ke waktu meningkat. Maka kemampuan kita menjalankan perintah agama kita, kemampuan kita memahami ajaran agama kita juga harus meningkat. Akhiratnya harus meningkat, di samping dunianya juga meningkat. Jangan sampai cara beragama kita dari waktu ke waktu masih saja monoton, apalagi sampai fanatik dengan cara kita dalam beragama sebagaimana yang kita anut selama ini. Itu tidak akan melahirkan kemajuan di tengah umat.
Karena Islam ini tidak hanya diturunkan sebagai sebuah ajaran semata, tetapi Allah menurunkan agama ini untuk menjadi sistem dalam kehidupan manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, dari sebatas kita mempelajari teknis dalam agama, kaifiat agama, kita juga harus sudah mulai belajar mengangkat dan menyelami, mempelajari hikmah di balik Allah memerintahkan perintah dalam agama kita. Kenapa Allah perintahkan sholat? Itu harus sudah mulai kita selami, agar kita tidak termasuk kategori fawailul lil musallin. Kenapa Allah memerintahkan puasa? Agar kita tidak termasuk kepada kelompok wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-'atas wal ju'. Kenapa Allah memerintahkan haji? Kenapa Allah perintahkan zakat dan seterusnya? Tentu ada pesan yang terkandung di balik itu semua. Ini umat harus mampu menerjemahkan ini dalam kehidupan. Jadi sholat itu sudah kita laksanakan. Kemudian yang paling tertinggi dari prinsip sholat itu ketika mampu mengaktualisasikan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan. Itulah dimensi iman itu. Iman itu 3 dimensinya: tasdiqun bil qalbi, ta'mirun bil lisan, wal 'amalu bil jawarih. Jadi tidak hanya cukup diakui di hati, diucapkan secara lisan, tapi harus mampu diterjemahkan dalam kehidupan. Jadi rajin sholat bagus, itu hablum minallahnya selesai. Tapi mampu menerjemahkan sholat dalam kehidupannya, itu hablum minannasnya. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablum minallah wa hablum minannas. Jadi umat Islam itu baru mulia kalau mampu menerjemahkan dan memadu kedua prinsip itu, hablum minallah wa hablum minannas. Kita ambil satu contoh, sholat berjamaah. Tadi imam kita sudah memimpin kita sholat berjamaah, luar biasa, suaranya indah dan seterusnya. Cuma mudah-mudahan nanti jamaah umat Islam ini secara keseluruhan tidak hanya tertarik dengan suara-suara pembaca Al-Quran yang indah, tetapi juga sudah mulai mampu untuk memahami apa yang dibaca. Kata kuncinya yang harus mulai belajar bahasa Arab umat Islam ini. Apa di Al-Muhajirin? Cerita kan? Pada kita di Al-Muhajirin orang yang nggak bisa bahasa Arab. Oh, TKI. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada TKI bekerja di Arab Saudi 1 hari kena pecat sama tuannya. Gara-gara dia nyopirin tuannya, pas lagi di padang pasir ada batu menggelinding, mau kena mobilnya. Dia udah berusaha menghindar agar nggak kena batu. Tuannya teriak dari belakang, hajar, 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 hajar. Maksud tuannya tadi ngasih tahu ada batu di depan, hajar, awas batu. Dia nggak paham bahasa Arab. Dia kira tuannya nyuruh ngantem batu itu. Dia juga berpikir ini tuan kok tahu batu dia kok malah disuruh dihajar. Namanya batu sama tuan ini antem batunya. Mencelat itu tuannya dari mobil, pecat lah. Tuannya udah tahu, hajar, 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 hajar beneran. Nggak paham masalah. Jadi tadi imam kita sudah memimpin sholat. Seandainya tadi imam kita Bapak Ibu sekalian buang angin, tapi nggak kedengaran buang anginnya. Bahkan yang di belakang beliau seandainya di belakang beliau saja nggak dengar. Karena gengsi, imam kita nggak mau ngaku. Dia terus memimpin kita sholat subuh sampai dengan selesai. Itu kira-kira yang salah, yang berdosa, imamnya apa makmumnya? Hah? Imam, makmumnya nggak tahu kok kalau imamnya buang angin. Kalau tahu ya wajib digantikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah jelas-jelas, saya orang Medan, jadi saya pakai orang Medan. Sudah jelas-jelas marganya si itu orang non muslim.
Tapi jamaah FKKM ngotot maksa dia jadi imam sholat subuh. Apa pada jadi imam? Jangan ada Pak, saya ini bukan ada apa-apa sekali-kali Bapak jadi imam. Jangan, saya ini muslim, nggak apa-apa. Pak Situ Muhammad maju. Akhirnya Pak Situ Muhammad imamin sholat subuh. Sampai selesai kebetulan karena sering melihat orang sholat dia tahu. Itu kira-kira yang salah makmumnya, yang dosa makmumnya Pak Imamnya. Yang yakin yang beda agama jadi imam sholat. Dan clear ya, itu baru salah satu yang bisa kita ambil dari hikmah sholat berjamaah. Maka hati-hati umat Islam, jangan sampai salah dalam menentukan arah dan tujuan dalam hidupnya. Ada yang bisik-bisik, wah Pak Ustaz nyerempet. Kamu nyerempet siapa ya? Ada yang nyerempet. Saya akan mencerita tentang bagaimana kebersamaan dalam sholat jamaah. Ada yang nyerempet, nggak ada urusan sama politik. Politik mau siapapun yang dari, alhamdulillah tuh Allah selamatkan. Udah teh. Allah tidak. Wa makar Allahu khairul. Umat Islam ini nggak apa-apa diadu domba saja. Diadu domba oleh mereka yang tidak suka terhadap Islam. Maka saya punya analogika 3 ekor cicak. Kan sekarang kita umat Islam ini dibentur-benturkan, antara satu kelompok dibenturkan dengan kelompok yang lain oleh mereka yang tidak suka terhadap Islam, yang Islamofobia. Yang Islamofobia, orang yang tidak suka terhadap Islam itu bukan hanya orang di non-Islam. Justru yang paling tidak suka terhadap Islam itu adalah orang Islam, itu yang paling banyak. Yang paling a priori terhadap ajaran Islam itu adalah orang Islam. Ini saya tekankan di sini Bapak Ibu sekalian di dalam forum koordinasi kegiatan masjid ini, FKKM 4 Masjid 1 Musola. Saya ingin tekankan betul dalam Al-Quran pada surat As-Saff ayat yang ke-7 Allah ingatkan, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu tidak akan pernah berhenti berusaha memadamkan kalimat dan cahaya agama Allah. Terus akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan sunnah dan ajaran Rasulullah di atas muka bumi sampai kapanpun dengan segala cara. Karena itu sudah Allah gambarkan dalam Al-Quran pada Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa syayatinul jinni wal ins yuhi ba'duhum ba'da zukhrufal qawli gurura. Begitulah kami jadikan kata Allah setiap nabi, setiap umat aduwa, musuh. Siapa musuh-musuhnya? Syayatinul jinni wal ins, setan yang berbentuk jin dan manusia. Yang berbentuk jin mudah menghadapinya. Bapak bacakan ayat suci, insya Allah gak kuat ya kalau bacanya ikhlas. Yang parah menghadapi jin berbentuk manusia, dibacain ayat kursi, kursinya dia banting. Bapak bacain dia Al-Quran, dia terjemahkan, dia lebih pintar mah. Syayatinul jinni wal ins, apa tugas mereka? Yuhi ba'duhum ba'da, antara satu golongan, satu kelompok menyampaikan kepada kelompok yang lain, saling bantu membantu, saling bahu membahu, menyebarkan zukhrufal qaul gurura, kalimat indah penuh tipu daya, penuh toleransi. Itu kalimat yang indah penuh tipu daya. Kalimat toleransi inilah yang membungkam daya kritis umat Islam terhadap berbagai macam penyimpangan dalam agama. Muncul Ahmadiyah, muncul Khawarij. Jadi ada 3 kelompok besar sekarang yang menjadi musuh utama umat Islam yang sedang mempermainkan internal umat Islam. Yang pertama namanya Khawarij.
Khawarij itu dulu pemukanya zaman para sahabat Ibnu Muljam yang membunuh sahabat Umar Ibn Khattab. Dulu ada 3 orang yang ditugaskan untuk membunuh 3 sahabat, bukan sahabat Umar. Ibnu Muljam, ada 2 lagi yang akan membunuh Sofyan, Muawiyah bin Abi Sofyan dan Amr bin As, yang berhasil cuma membunuh Ali ibnu Abi Thalib. Ibnu Muljam itu ketika membunuh Ali ibnu Abi Thalib bangga sekali, Pak. Terkenal sekali ungkapan yang dia punya, yang dia ambil dari Al-Quran, "Inil hukma illa lillah." Hukum itu hanya milik Allah. Jadi orang-orang Khawarij ini orang-orang yang buta terhadap Islam, memahami Islam itu secara sempit untuk memuaskan hawa nafsu politiknya. Itu representasinya sekarang ISIS wa ashabuhu. ISIS khususnya mengatasnamakan Islam, menghalalkan darah orang. Khawarij sekarang namanya ISIS, dulu namanya Al-Qaeda. Jualan Al-Qaeda udah gak mulai laku, dibuatlah jualan yang baru namanya ISIS. Kemudian musuh umat Islam hari ini yang kedua Syiah. Syiah ini musuh dalam selimut. Ini Katoliknya dalam Islam ya. Ini fanatismenya luar biasa dengan memakai jargon cinta Ahlul Bait, tetapi pada hakikatnya justru menghancurkan dan menghinakan Ahlul Bait. Kita buka fakta. Salah satu cucu Rasulullah yang begitu dimuliakan orang Syiah bernama Husain, itu ketika terjadi berakhirnya kepemimpinan Ali ibnu Abi Thalib selesai, itu kan berakhir kepada beliau. Tapi dengan sukarela justru cucunya Rasulullah ini menyerahkan tampuk kepemimpinan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang begitu dibenci oleh orang Syiah. Bagaimana mungkin seorang yang mereka muliakan, cucunya Rasulullah itu, menyerahkan dengan sepenuh hati tampuk kepemimpinan demi untuk maslahat dan persatuan umat kepada orang yang begitu mereka benci? Ini kan berarti api dalam sekam ini, Syiah ini menghancurkan Islam dari dalam Islam. Ini perubahan strateginya orang Yahudi, karena pemrakarsa pertama pemikiran Syiah itu Abdullah bin Sabah, itu dari Yaman, itu bangsa Yahudi, Yahudi Yaman. Nama sukunya Yahudi Bimamah namanya. Nah, ini juga menginspirasi pergerakan-pergerakan orientalis hari ini yang mengubah sistem pendekatannya kepada umat Islam. Tidak lagi menjadi hard power sebagai pendekatan utama, kekuatan, tetapi sudah memakai kekuatan soft power itu. Tidak lagi dengan senjata, tapi sudah dengan kata-kata. Ya, dikeluarkan kata-kata yang penuh inspirasi, seakan-akan bijak tapi menyesatkan. Islam Nusantara, bijak kelihatannya Islam Nusantara, tetapi isinya itu semuanya iblis, setan, jin, genderuwo dan seterusnya. Lihat, kenapa? Karena itu menyesatkan betul. Itu adalah proses yang tidak ditangkap oleh umat Islam pesannya. Pesan dari Islam Nusantara itu adalah desakralisasi, Pak. Desakralisasi itu nanti membuat Islam ini menjadi agama budaya, bukan lagi menjadi agama wahyu. Maka muncullah membaca Al-Quran langgam Jawa. Nanti kalau itu sudah jamak di masyarakat, akan muncul membaca Al-Quran langgam dangdut. Macam-macam nanti. Sehingga sudah nggak sakral Al-Quran itu, karena sudah bisa dibaca sesuai dengan kemauan dan kesukaan yang membaca, mau pakai langgam apapun. Maka Islam Nusantara itu adalah proses desakralisasi, menghancurkan kesakralan Islam itu secara perlahan, sehingga Islam itu nanti menjadi agama budaya. Kalau Islam itu sudah menjadi agama budaya, maka akan mengalami nasib yang sama dengan agama-agama yang lain yang hancur perlahan seiring perjalanan waktu. Kristen itu sudah hancur. Maka sekarang di Eropa itu banyak gereja yang sudah berubah menjadi masjid.
seiring dengan perjalanan waktu, semakin mereka tekan dan hancurkan Islam itu akan semakin bangkit dan berkembang. Islam itu difitnah, dicaci, dimaki karena kesempurnaannya, dan tidak akan hancur Islam itu ketika mereka caci dan ketika mereka hina. Mau mereka buat kartun Nabi Muhammad sejelek apapun, itu tidak akan berpengaruh. Islam itu hanya bisa hancur ketika perilaku umat Islam itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itulah yang buat Islam itu akan hancur. Bukan cacian makian dari luar itu, nggak mempan. Karena Islam itu ibarat filosofi air yang semakin dibendung itu akan semakin menjadi-jadi. Air itu kalau di hulu, di hilir, dibentuk, dia muncrat kemana-mana, malah bahaya. Banjir di Jakarta ini kan karena dia nggak dikasih jalan airnya. Karena jalanan air yang tadinya harus mengalir dibangun jadi gedung, makanya ngamuk dia masuk ke rumah-rumah. Biar banjir aja dikasih jalan airnya biar dia ngalir. Kalau Bapak tutup jalannya, ngamuk. Islam itu semakin jalannya ditutup, dia akan semakin kemana-mana. Maka Bapak Ibu sekalian, ada kelompok Syiah ini sangat berbahaya. Kalau kita bicara Syiah, kita dituduh intoleran. Justru kita sangat toleran sekali ketika bicara Syiah, karena kita mengingatkan akan akidah umat. Saya pernah tantang teman-teman Syiah ini dalam sebuah diskusi. Kalau Anda memang merasa pemahaman Anda tentang Syiah itu sudah benar, Anda ajukan saja ke pemerintah Indonesia agar Anda menjadi agama resmi di Indonesia, namanya agama Syiah. Maka Anda tidak akan mendapat resistensi dari umat Islam. Yang jadi masalah sekarang, kenapa saya pribadi juga menentang Anda? Karena Anda masih pakai nama Islam. Ketika Anda memotori, merusak agama saya, kemudian saya lawan, saya dituduh melawan HAM. Kenapa Anda yang merusak agama saya tidak dituduh melanggar HAM? Anda juga melanggar HAM. Karena Anda merusak agama yang sudah ada. Ketika saya membela agama saya, itu hak saya. Maka Anda juga yang merusak Islam itu juga melanggar HAM. Nah ini sekarang kita yang menjaga kemurnian agama kita, menjaga kemurnian sunnah Rasulullah, dituduh melanggar HAM, tidak toleran. Yang merusak dituduh toleran dan tidak melanggar HAM, tidak berimbang namanya. Nah, maka dalam Islam itu tidak dikenal demokrasi dan juga tidak dikenal HAM, itu nggak ada dalam Islam. Ini penyakit yang sekarang lagi ramai dibicarakan di berbagai macam lembaga pendidikan umat Islam. Bapak Ibu kalau baca tulisan dan pidato seorang penerima Nobel pada tahun 2006 kemarin, namanya saya lupa namanya, tapi dia menerima Nobel kemarin di Prancis tahun 2006. Dia menyikapi dan melihat membaca gerakan kapitalisme global hari ini. Memang cara menghancurkan sebuah negara itu cukup dengan 3 cara. Yang pertama, salah satunya hancurkan para tokoh agama dan guru-guru yang ada di negara. Maka akan tidak ada keteladanan di dalam negara. Sekarang para guru sudah hancur kredibilitasnya di depan murid sekarang, akibat berbagai macam ketidakadilan yang dihadapi oleh para guru-guru kita. Jadi sekarang kalau murid itu dicubit saja sedikit sama gurunya, lapor sama ayahnya datang sekolah kamu. Mudah-mudahan jamaah FKBPM ini kalau ada anaknya pulang dari sekolah, lapor dicubit sama gurunya, tambahin tonjok saja sekalian. Loh, kenapa bisa begitu? Itu namanya kekerasan dalam agama, kekerasan dalam pendidikan. Kalau menanamkan akidah zaman sekarang, bukan keras, ketegasan. Kalau kita tidak membantu dan mensupport guru-guru yang ada di sekolah sana, anak-anak kita bakal hancur. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, inilah dari lubuk hati yang paling dalam saya sampaikan, yang disasar oleh semua gerakan untuk mendangkalkan akidah umat hari ini, bukan Bapak Ibu.
Bapak Ibu itu tidak masuk dalam peta strategi mereka, nggak ada, sudah lewat. Sudah, ya mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Yang mereka sasar itu anak cucu kita 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Karena cara menghancurkan Bapak Ibu sekalian dengan cara menghancurkan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita 10, 20 tahun yang akan datang sepeninggal kita pulang ke Balikpapan dan Sukabumi, kemudian anak kita itu berganti agama, berganti akidah, murtad dari agama Islam, maka seluruh ibadah yang kita lakukan hari ini sampai kelak kita menutup mata di hadapan Allah harus kita bertanggung jawabkan Bapak Ibu sekalian. Ayo ini pada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sekalian telah meninggalkan generasi yang lemah sepeninggal Bapak Ibu sekalian. Tidak ada manfaatnya semua ibadah kita itu kelak di hadapan Allah. Pemanya anak kita kelak Allah masukkan ke neraka, dia protes sama Allah. Mohon maaf, ya Allah. Bisa jadi dia mengatakan demikian. Loh, kenapa? Saya nggak mau masuk neraka. Loh, kenapa kamu masuk neraka? Ada orang tua saya yang lebih berhak untuk masuk neraka. Loh, kamu kenapa nggak sholat? Orang tua saya nggak pernah nyuruh, nggak pernah ngajarin. Kenapa nggak bisa baca Al-Quran? Oh, orang tua saya sibuk mengkhususkan saya bahasa Inggris bukan Al-Quran. Sekarang bahasa Inggris itu menjadi ukuran kemajuan. Kalau orang sudah ngomong bahasa Inggris sudah dianggap pintar saja itu. Anak kita kalau sudah bisa nyanyi bahasa Inggris itu kayaknya keren, modern sekali. Kalau bisa ngomong bahasa Inggris, nyanyi bahasa Inggris. Saya kadang-kadang enak kalau melihat orang nyanyi bahasa Inggris. Tahu juga nggak artinya, tapi nyanyi seakan-akan keren. Jadi bahasa Inggris itu luar biasa, sudah dijadikan sebagai ukuran standar kemajuan. Dia nggak tahu menjauh di Inggris sana orang gila juga ngomongnya bahasa Inggris. Di Inggris sana orang PA itu ngomongnya bahasa Inggris, Pak. Orang gila, gelandangan, orang miskin, pengemis, bahasa Inggris di Inggris sana. Loh, kok dijadikan ukuran kemajuan di Indonesia itu loh? Loh, anaknya malah yang nggak bisa baca Quran ya senang. Kalau asalkan pintar bahasa Inggris, ini gimana pola pikir yang begini? Tolong dijawab oleh jamaah masjid KKM hari ini. Saya hanya ingin memastikan dari lubuk hati yang rendah, kira-kira nanti anak kita yang jadi syafaat kita di akhirat itu yang pintar bahasa Inggris apa yang pintar Al-Quran? Dijawab, Pak. Yang pintar matematika apa yang pintar Al-Quran? Al-Quran. Serius? Serius. Yakin? Jadi akhiratnya dulu dikedepankan. Walal akhiratu khairun laka minal. Bapak menguliakan anak bapak insinyur kehutanan. Belum tentu nanti dia bekerja di departemen kehutanan. Sekarang banyak orang sarjana kehutanan malah jadi orang hutan. Sarjana kelautan jadi bajak laut. Enggak sesuai. Belum tentu jurusan yang diambil anak kita itu sesuai dengan apa yang dia jalani sekarang. Buktinya presiden kita saja sarjana kehutanan, insinyur. Jadi kalau nasib dunia itu insya Allah jaminlah selama kita mau berusaha. Tapi kalau urusan akhirat tidak kita persiapkan semenjak sekarang, jadi apa anak-anak kita nanti? Hancur, Pak. Maka Nabi Allah Ya'qub alaihissalam walamma hadaral maut qala madza ta'buduna min ba'di. Bukan madza ta'kuluna min ba'di. Bukan apa yang akan kamu makan sepeninggalku nanti, tetapi apa yang akan kamu sembah sepeninggalku nanti. Terakhir Bapak Ibu sekalian, jadi ada Khawarij, ada Syiah, kemudian yang terakhir Mu'tazilah. Tapi gaya baru, bukan Mu'tazilahnya Wasil Ibnu Abbaq yang dulu, tetapi neo Mu'tazilah sekarang direpresentasikan oleh seiris, sekuler, pluralisme dan liberalisme. Itu tiga musuh utama umat Islam ini: Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Maka kita bentengi akidah kita
salah satu bentuk membentengi akidah umat adalah kegiatan yang dilakukan melalui forum koordinasi kegiatan masjid ini untuk menyamakan persepsi, membentengi akidah umat dari ketiga virus yang sungguh sangat luar biasa berbahaya ini. Karena ketiga virus ini akan membuat umat Islam menggiring umat ini kepada kondisi murtad tanpa terasa. Ya, kalau dia sudah memakai paham khawarij, menghalalkan darah setiap orang yang tidak sepaham dengan dia, membunuh dengan seenaknya yang tidak dibenarkan oleh agama. Padahal dalam Al-Quran Allah katakan waman qatala nafsan bi ghairi haqqin faka'annama qatala nasa jami'a. Orang yang membunuh satu orang saja tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama itu seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Maka tindakan apapun dalam Islam itu tidak dibenarkan, tindakan kekerasan apapun. Maka siapapun yang melakukan tindakan terorisme dalam Islam, mengatasnamakan Islam, itu hanya mengaku Islam, belum tentu Islam. Jadi jihad itu tidak boleh dimaknai sempit, karena jihad itu dalam Al-Quran mengalami metamorfosis sampai puluhan kali. Dan jihad bermakna kita perang itu hanya sekali dalam Al-Quran, dan syaratnya sudah jelas, wa qatilul ladzina yuqatilu aku. Kita boleh berperang kalau kita itu sudah diperangi. Terus bagaimana kita menjawab sekarang berbagai macam tantangan terhadap umat Islam, ujian cobaan yang begitu hebat? Wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan pakai tenaga, pakai pikiran. Kalau mereka buat kartun Nabi, buat lagi kartun Tuhan yang lebih sadis lagi. Jawab dengan tantangan yang lebih baik. Kalau mereka menuduh Islam itu agama-agama begini, kontra dengan pengetahuan dan ilmu Anda tentang Islam ini yang komprehensif. Kalau mereka menuduh Islam itu agama perang, agama yang didirikan di atas darah. Kalau Bapak buka situs di internet namanya Fight Freedom, temannya Jil, Bapak lihat dan baca di situ bagaimana tuduhan-tuduhan mereka terhadap Islam. Kalau akidahnya nggak kuat, bisa murtad umat Islam. Saya kasih contoh. Yang bisa jawab sebelum kita tutup silakan angkat tangan. Mereka mengatakan membuat analogi begini. Allah itu kan maha kuasa. Ini pertanyaannya. Kuasa itu tidak terbatas kuasa apapun. Mampu melakukan apapun. Qadirun ala kulli syai'. Itu sifat Allah. Tapi kenapa Allah masih menciptakan malaikat? Ada malaikat yang khusus mencabut nyawa, ada malaikat ini, ada malaikat ini, dan sebagainya. Di mana letak posisi malaikat itu dalam konteks kekuasaan Allah terhadap segala hal? Saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir saja. Kenapa Allah masih menciptakan malaikat? Kenapa Allah tidak melakukan sendiri? Sampai ke sana mereka berpikir, ya Pak. Memang sekilas, itu kan pertanyaan yang tak butuh jawaban. Bagi mereka nggak bisa begitu. Harus mampu kita jawab dengan argumentasi yang lebih kuat. Kenapa kira-kira Allah masih menciptakan malaikat padahal Allah itu maha kuasa? Kenapa Allah tidak melakukan sendiri segala tugas dan kekuasaan? Kenapa masih ada malaikat pencabut nyawa? Apa fungsinya keberadaan malaikat itu? Karena beriman kepada malaikat itu adalah rangkaian dari rukun iman kita. Kita iman itu bisa kafir. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu jawaban? Orang-orang jin pertanyaan ini. Orang Syiah itu sama dengan orang jin. Pertanyaannya ya begitu. Yang ngeyel-ngeyel. Kenapa kira-kira? Malaikat tidak punya. Ya, kenapa Allah ciptakan malaikat itu? Kenapa Allah tidak mengerjakan tugas-tugas malaikat itu sendiri? Kalau Allah mau cabut nyawa orang, tinggal cabut saja dan selesai.
Kenapa kira-kira itu sejauh yang Bapak Ibu sekalian tahu? Ini pelajaran tauhid. Ya, kalau secara teoritis itu sudah terjawab karena memang itu maunya Allah. Allah mau apa terserah. Jangankan buat malaikat, buat yang lain aja kalau Allah mau terserah. Secara teori itu sudah terjawab. Tapi Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan ghazwul fikr, perang pemikiran. Jadi seperti kata Peter Venerable pada tahun 1904, itu bapak orientalis dunia. Setelah mereka kalah dalam perang salib yang pertama, Peter Venerable itu mengeluarkan arahan kepada seluruh orientalis di dunia ini. Ia mengatakan, I will come to Muslim not by force but by word. Saya akan datang kepada umat Islam itu tidak lagi dengan kekuatan, tapi dengan kata-kata. Ya. Jadi bukan lagi kekuatan senjata yang mereka pakai menghancurkan umat Islam itu, tetapi dengan kekuatan kata-kata, dengan kekuatan logika. Nah, termasuk salah satunya tadi demikian itu. Nanti akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan menggerus keimanan umat Islam itu. Karena sekarang itu logika itu begitu dikedepankan. Dan ternyata kalau kita pelajari Islam itu lebih dalam, itu tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama kita. Karena Rasulullah mengatakan la dina liman la aqla lahu. Tidak akan beriman, tidak beragama seseorang yang tidak memakai akal. Kenapa orang yang sedang sudah wudu, ini kita wudu semua, tiba-tiba buang angin, wajib dia hukumnya untuk berwudu kembali kalau ingin beribadah, mau sholat, mau apa-apa. Tapi kenapa yang diperintahkan oleh Allah, mohon maaf, yang dicuci mukanya tapi bukan pantat? Padahal yang buang angin tadi itu adalah pantatnya. Kenapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ada kerjaan saya ini nanya, ada artinya nanti. Kenapa Pak? Nah tuh, benar kata Pak Haji. Jadi kalau kita buang angin di tengah orang banyak begini, itu yang malu bukan maaf kata pantat kita, yang malu muka kita. Umpamanya orang buang angin putih, maaf, nggak mungkin maaf. Pasti yang ditutup mukanya, yang merah, yang malu itu mukanya. Nggak ada urusan dengan yang di belakang itu, nggak ada urusan. Dia nggak bakal malu dan nggak ada orang yang menutup dia. Yang ada ditutup itu adalah wajahnya. Semua pesan dalam Islam itu tidak akan lepas dari hikmah dan nilai. Ini contoh sederhana sejauh mana umat ini mampu menyerap dan memahami ajaran agamanya itu dengan baik. Sebab ini nanti akan mampu mengkonter seluruh isu serangan terhadap Islam ke depan ini yang akan lebih banyak lagi. Di samping kita memperkuat secara dalil aklinya, dalil naklinya. Naklinya jelas Quran, Sunnah, Hadis. Itu nggak boleh lepas. Tetapi secara dalil akli itu harus mampu kita komunikasikan dengan baik. Karena tidak semuanya orang punya pemahaman yang baik terhadap Al-Quran dan Al-Hadis itu. Pokoknya sudah begini Al-Qurannya, itu juga nggak bisa. Pokoknya hadis bilang begini, ya itu kan menurut Anda, kan selesai. Kita ada dialog. Dia harus mampu kita terjemahkan dalam konteks kekinian dalam kehidupan. Kata kuncinya apa? Yo ngaji. Ya makanya saya bilang KKPM ini jawabannya salah satunya. Kalau sudah jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu, kelar urusan. Yang ada nanti orang banyak merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Akhirnya repot urusan. Kasih tahu yang nggak bisa. Ini kalau kata orang Medan nih, ada kata orang bijak, orang tua di Medan itu, yang susah manusia itu sudah bodoh nggak bisa diajari, pintar nggak bisa dijadikan guru, repot. Udah tahu dia bodoh diajari, nggak mau. Maka dalam agama kita orang bodoh itu ada dua jenis. Ada namanya jahil, itu bodoh dasar. Yang memang karena dia nggak tahu Pak, kasih tahu dengan baik. Ada yang paling parah namanya jahil murakkab, bodoh kuadrat. Nah, itu luar biasa. Udah nggak tahu, sok tahu, dikasih tahu nggak mau tahu.
jomplang. Kalau yang bodoh kuadrat itu masih mending. Kasih tahu Pak, kalau sop itu ajaran Nabi harus apa? Oh itu ya, iya enak itu. Loh ini yang jahil muhakkam itu sudah tahu sop itu harus dirapatkan. Yang satu sudah tahu secara sunnah begitu digeser kakinya. Kakinya kena ke orang yang nggak tahu itu malah digeser dia balik. Loh, yang parah yang ini juga ngejar uang di ujung pojok. Ini sholat. Itu namanya jahil muhakkam itu nggak paham. Makanya kita lihat sekarang itu subhanallah. Jadi, tapi itu nggak boleh kita musuhin, harus dirangkul semuanya. Karena memang menurut riset Bapak Ibu sekalian, penelitian umat Islam Indonesia ini mayoritas 90% itu keislamannya masih Islam keturunan. Itu fakta harus kita. Belum semuanya paham ajaran agamanya. Ayo jujur sekarang. Ada yang berani angkat tangan. Siapa yang sudah paham cara mandi wajib menurut ajaran Islam? Ya. Sudah berapa tahun kita nikah? Sudah berapa kali kita melakukan hubungan suami istri? Ada yang paham mandi wajib menurut Islam? Nah, saya yakin FKPPM jamaahnya pasti sudah paham semua. Maka enak mengaku aja. Awan, saya muslim insyaallah. Tapi yang di luar sana saya nggak bersusah Pak. Banyak yang belum sampai hari ini belum tahu Pak cara mandi wajib yang benar itu. Yang dia tahu mandi kubiur pakai sabun, sampoan, bilas lagi kelar itu urusan. Bayangkan kalau mandi wajibnya saja nggak selesai Pak, nggak benar. Berarti selama dia berhubungan dengan istrinya, kemudian istrinya mengandung, melahirkan keturunan, itu berarti lahir dalam keadaan tidak suci. Mudah-mudahan tidak seperti itu, tapi itu suuzon kita karena masih banyak yang tidak tahu. Praweddingnya malah jadi foto-foto, belum halal itu udah foto-foto. Prawedding dalam Islam itu habis nikah baru foto-foto, habis nikah baru pacaran. Ini sebelum nikah udah pacaran, begitu pacaran, begitu nikah ya cerai, udah bosan, kali selesai urusan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, sengaja kita tidak buat tema spesifik. Tadi beliau sampaikan akankah Islam itu berakhir dari pemaparan kita tadi, perbincangan kita tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Mohon maaf kalau tidak dari telat Bapak Ibu sekalian, sudah setengah 7. Sebelum kita tutup ada 1-2 pertanyaan sebelum kita pulang. Alhamdulillah semuanya jelas. Kepada jemaah dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kalau ada yang perlu diperjelas. Silakan. Silakan Pak. Yang tadi malaikat itu tadi udah dijawab Pak. Berdasarkan kudrat dan iradat sudah terjawab secara teoritis. Cuma dalam ilmu qaulul pikir Pak, dalam ilmu pemikiran seperti sekarang itu kalau ada yang nanya begitu, harusnya tadi Bapak balik tanya ke saya. Pertanyaannya sederhana. Bapak tanya ke orang yang bertanya begitu, kenapa ya maju itu ke depan, mundur itu ke belakang? Begitu. Jadi kenapa maju ke depan, mundur ke belakang? Ada yang menemukan jawaban? Enggak. Karena memang prinsipnya tarikul jawabi alal jahili jawab. Jadi kalau tidak menjawab pertanyaan orang nyeleneh, itulah jawabannya. Jadi kalau ada orang yang nanya begitu, yang nyeleneh begitu, sampai nggak jawab, itulah jawabannya. Karena nggak perlu dijawab memang, itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena tujuannya hanya memancing emosi. Dia hanya ingin memancing emosi sampean, nanti sampean nggak bisa jawab, sampean emosi. Nah itu yang dia minta begitu. Sama dengan pernyataan Ulil Absar Abdallah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengalahkan Al-Quran, kan itu dia bilang. Jawabnya enak, sampean itu ngawur.
Lo maunya gimana? Kalau memang ilmu pengetahuan teknologi itu lebih maju daripada Al-Quran, buktinya sampai hari ini bibir sampai nggak kelar urusan. Tujuannya memang itu, menguras, memancing emosi. Makanya muncul pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan logis sekali, tapi justru logika menurut dia nggak perlu dijawab. Karena idza nataqa as-sabihu pada tujibhu fa inna khayra min ijabati as-subuh. Kalau orang yang begitu ngomong, biarin aja lewat. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, cuma saya pancing sampai tadi ternyata terpancing juga. Pikir aja bapak-bapak, apa jawab? Belum dijawab, ada jawaban. Lagi Pak? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengulangi pertanyaan ketika antum tampil di Al-Majid. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lainnya. Karena ini penting untuk generasi ke depan. Seperti Ustaz bilang, kita ini sudah dari anggap sama mereka, nggak masuk dalam pencampuran. Pertanyaan saya adalah, antum tahu bagaimana, maaf, saya ulangi, bukan dalam rangka membuka aib. Antum pernah bicara di Al-Muhajirin bahwa antum adalah mantan anggota dari Jamaah Islam Liberal. Antum pernah masuk ke dalam wadah itu, kemudian antum keluar. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apa penyebab sehingga antum sadar ditarik kembali oleh Allah? Kenapa itu? Hidayah. Hidayah. Syukran. Nanyanya dia hidayah. Jawabannya hidayah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang itu kenapa banyak cendekiawan Muslim yang justru menyerang balik Islam itu? Banyak ulama-ulama Islam yang justru pernyataannya kadang kontroversial dengan ajaran Islam itu. Ya, bahkan ada sekarang banyak ustadz jadi-jadian kan gitu ya. Sekarang ustadz sama selebriti sudah tipis bedanya. Ustadz sama guru hantu udah hampir bareng-bareng. Sudah kabur semuanya, karena memang ini zaman-zaman entertain, zaman yang penuh dengan bungkusan, sehingga yang tadinya para pemuka-pemuka agama kita, cendekiawan, ustadz-ustadz kita, itu masih konsisten dengan lillahi rabbinya. Seiring perjalanan waktu menjadi lillahi rabbi. Jadi imamnya lagi bukan Imam Asy-Syafi'i, Al-Maliki, Imam Wali, Hanafi dan seterusnya, tapi imamnya sudah berubah menjadi Imam Al-Jaibun. Jaibun itu bahasa Arab, artinya kantong. Jadi Imam Al-Amblobi. Jadi sudah terkadang yastaruna bi ayatillahi samanan qalila. Jadi intinya semuanya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itulah yang merubah segala perubahan hari ini. Dunia beserta isinya, kalau sudah digandrungi, apapun akan dihalalkan, termasuk menggadaikan akidah. Itulah yang saya alami di Indonesia. 4 tahun saya bersama Jim, saya memperandakan berbagai macam ajaran Islam. Terakhir saya menulis The God is dead, Tuhan itu telah mati. Dulu saya nggak percaya ada Tuhan, Pak. Karena bagi saya dulu Tuhan itu nggak penting. Tuhan itu satu yang menyesatkan, yang hanya berbuat atas kepentingan dan kemauannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan dan kemauan manusia. Dulu. Alhamdulillah, setelah sekian perjalanan waktu, saya semakin memahami, dan memang saya punya misi begitu. Jadi ingin memahami apapun yang ada di Indonesia ini, saya coba untuk masuk ke dalamnya tanpa melepas akidah saya. Saya ingin memahami Syiah, saya bergabung dengan Syiah. Saya hampir setahun bergabung dengan Yayasannya Jalaluddin Rahmat, Yayasan Mutokharifan Hijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Sampai saya masuk ke sarang pembinaan dari Depok, Madinatul Ilmi. Itu orang semuanya dikader di sana sebelum dikirim ke daerah Qom, Irak, untuk dididik menjadi kader-kadernya Ayatullah. Saya masuk, saya pelajari secara detail, fakta, tidak hanya teori.
Tidak hanya membaca referensi Syiah, tetapi terjun langsung. Saya ikut bergabung dengan Ahmadiyah di Palu. Saya masuk, saya dengarkan pengajiannya, saya bicara dengan ustadznya, ulama. Saya ikutin, saya dengarkan dengan baik. Bergabung dengan Bahai dan semuanya bergabung. Saya masuk, saya ingin tahu sebenarnya apa. Ternyata teorinya sederhana. Itu tadi lillahi lobby itu, wanipiro. Kita juga jadi semua pergerakan kelompok-kelompok sempalan yang merusak Islam itu, gerakannya adalah materi, dan itu diciptakan, diciptakan, diadakan, dibuat, bukan begitu saja muncul. Memang dibuat, maka kita jangan sampai terlena. Dunia penting, tapi bukan segala-galanya harus serba dunia. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ambil secukupnya saja, seperlunya. Karena nanti kalau diambil terlalu banyak keberatan kalau pas mau pulang bawa-bawa. Jadi titip di Masjid Al-Hidayah, titip di Al-Muhajirin, titip di Sabilul Huda, titip di Al-Iman, titip di Al-Ridho. Dunianya dititip di sini. Kotak-kotak amalnya maksudnya. Saya mau tanya sebagai penutup, 3 pertanyaan mohon dijawab serempak oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tadi semuanya bawa uang kan? Bawa dompet. Kalau tadi pas kotak amalnya lewat, kira-kira kalau di dompet Bapak Ibu ada uang 110.000 yang masuk yang mana? Kalau 115.000 yang masuk, kalau 116.000 yang masuk, kalau 116.500. Kelasnya umat Islam yang di luar sana begitu itu. Bapak-bapak hanya mewakili menjawab saya. Saya yakin tadi kalau kotak amal lewat itu jangankan 10.000, dompetnya dimasukin. Hati-hati nanti kalau buka internet itu ada di YouTube itu iklan yang cukup bagus pesannya. Jadi suatu hari ada anak muda ikut Jumatan, khatibnya kebetulan bicara tentang fadilah sedekah, keutamaan bersedekah. Kotak amal lewat depannya dia nggak rokok kantong. Dia lihat ternyata duitnya ada 2 pecahan, 100.000 sama 1.000 perak. Yang dia masukkan kotak amal 1.000. Yang 100.000-nya lagi dikantongin, pas ngantongin jatuh. Ada bapak-bapak di belakangnya, sok belakangnya, melihat, diambil, dikasihkan ke anak itu. Anak muda itu salah paham. Dia kirain bapak ini minta tolong masukin ke kotak amal. Dia sampai terkejut melihat bapak itu. 100.000 diambil, dimasukin kotak amal. Giliran bapak itu yang terkejut, dia bilang, "Nak, mohon maaf, itu tadi duit kamu jatuh." Oh, luar biasa kecewanya dia. Satu-satunya mungkin umat Nabi Muhammad yang berbuat baik, kecewa dia. Sampai nekok juga. Diambil udah nggak bisa kotak amalnya. Akhirnya kalau kata orang awam, orang Padang, ini ada prinsip siku capeng siku capek. Yang dikejar nggak dapat, yang ditahan lepas. 1.000 hilang, 100.000 hilang. Orang pelit begitu. Jadi kalau masuk ke kotak amal 5.000, nanti yang 100.000-nya hilang itu. Hilangnya mungkin ya diminta sama tukang sayur, diminta sama warung, diminta sama dokter, diminta sama apotek, diminta sama rumah sakit. Rezeki kita yang kita punya itu, Pak, itu yang hanya kita suapkan ke mulut kita, itulah rezeki kita. Itulah bagian kita yang kita suapkan. Itu aja kadang-kadang belum tentu bagian kita, masih mungkin muntah. Kalau yang di tabungan di mana-mana itu punya orang lain, belum tentu punya kita. Yang ada di tabungan, di kantong, di dompet punya orang lain, bukan punya kita. Maka biar agar punya kita kasih sama Allah, titip. Nanti di akhirat Allah kembalikan titipannya ke kita. Titipannya jangan disimpan. Berat nanti bawanya pulang ke akhirat. Kalau lu berat tanggung jawab. Karena pertanyaannya nanti an-malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Pertanyaan pertama dari Allah nanti, harta dari mana kau dapat?
dan di mana kau habiskan. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kita kekuatan lahir dan batin untuk semakin istiqamah dalam agama kita. Alhamdulillah, insyaallah kita tutup dengan kafarat bermajelis. Subhanallah wa bihamdihi.